Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahi alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah amma ba'du. Para pemirsa yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, pada kajian kita kali ini ingin membahas masalah anjuran salafun saleh, yakni ulama-ulama salaf, ulama-ulama tradisional yang tentu juga didukung oleh ulama-ulama khalaf atau ulama kontemporer, tentang bagaimana kita selalu berusaha dan berupaya untuk istiqomah bertaubat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Para pemirsa yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, kita tentu meyakini dan menyadari akan kekurangan kita sebagai khalqun min khalqillah, yakni makhluk ciptaan Allah subhanahu wa ta'ala, yang mana kita dilengkapi dengan kelebihan dan juga dikurangi dengan berbagai kekurangan. Kita diciptakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala salah satunya sebagai ja'ilun fil ardi khalifah, yakni makhluk yang diciptakan oleh Allah yang kemudian diinstruksikan, diperintahkan untuk merawat bumi sebagai fasilitas kehidupan kita, tentu dengan berbagai hal yang membawa kepada kemanfaatan, yang membawa kepada kemaslahatan hidup, baik secara pribadi ataupun masyarakat luas. Pada perjalanannya tentu kita banyak melakukan kekeliruan, banyak melakukan kesalahan, baik kekeliruan ataupun kesalahan berhubungan langsung kepada Allah subhanahu wa ta'ala ataupun kepada makhluk ciptaan Allah yang lain. Maka apa yang harus kita lakukan? Menyadari bahwa kita adalah makhluk yang lemah, yang berusaha semaksimal mungkin sekuat tenaga untuk menyempurnakan diri, tetapi karena kita adalah manusia yang tentu dengan rahmat Allah subhanahu wa ta'ala, tetap saja kita tidak mampu melaksanakan ibadah-ibadah secara sempurna, dan bahkan pada waktu-waktu tertentu kita seringkali melakukan segala sesuatu yang dilarang oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Ramadan adalah momentum yang paling tepat untuk memulai dan mengistiqomahkan bertaubat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Mengapa demikian? Karena situasi kondisi di bulan Ramadan sangat mendukung untuk memulai istiqomah bertaubat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Waktu dan berbagai hal yang ada pada bulan Ramadan sangat membantu diri kita untuk memulai dan mengistiqomahkan taubat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Anjuran dari agama Islam bagaimana kita beribadah di bulan Ramadan, pahalanya dilipat gandakan, dan pahala sunnah ditingkatkan pahalanya sebagaimana pahala pada kefarduan. Ini adalah sebuah kesempatan yang sangat disayangkan ketika tidak dimaksimalkan
untuk memulai bertaubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Para pemirsa dimanapun berada, semoga selalu diberkahi dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Taubat berasal dari kata taba yang berarti arruju, kembali. Maka ketika dikatakan tabar rajulu, artinya adalah raja'ah ar-rajulu, yakni orang laki-laki yang kembali. Tetapi apa makna taubat secara terminologi? Para ulama mengatakan taubat adalah ar-ruju' amma kana madmuman fi syar'i ila ma huwa mahmudun fi syar'i, yakni kembali dari aktivitas-aktivitas yang tercela yang telah kita lakukan sebelumnya menuju aktivitas-aktivitas positif yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Peralihan dari aktivitas yang tidak baik kemudian menjadi baik dengan rasa penyesalan dan penyaksian bahwa tidak akan mengulangi kembali aktivitas yang tidak baik tersebut adalah langkah menuju taubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Taubat juga bisa diartikan dengan taba ar-rajulu taballahu, artinya adalah kembalinya seorang laki-laki dan kembalinya pula Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa maksud dari ungkapan tersebut? Maksudnya adalah ketika seorang hamba kembali kepada Allah, beralih dari aktivitas yang tidak baik, aktivitas yang tidak dianjurkan, aktivitas-aktivitas yang negatif, aktivitas yang dilarang untuk dilakukan oleh agama Islam, kita tinggalkan hal tersebut, kemudian kita beralih pada perbuatan-perbuatan, aktivitas-aktivitas yang positif, segala amaliyah-amaliyah yang dianjurkan dan diperintahkan oleh agama Islam kita lakukan, maka Allah juga kembali dari mana? Dari yang seharusnya mengazab kita, memberikan balasan atas segala perilaku yang tidak baik yang telah kita lakukan, kembali beralih pada rahmah, kembali kepada ridho yang insya Allah rahmah dan ridho tersebut membawa keberkahan hidup kepada kita pribadi ataupun kepada lingkungan yang berada di sekitar kita. Hadirin para pemirsa dimanapun berada, bulan Ramadan dimana kita ketahui bersama bahwa di dalamnya penuh dengan berbagai keberkahan, mulai dari pengampunan dari Allah Subhanahu wa ta'ala, rahmah dari Allah Subhanahu wa ta'ala, hingga itqun minar, pembebasan dari api neraka. Ini adalah bukti bahwa peralihan kita dari sebelumnya memasuki bulan Ramadan, kita seringkali lalai akan perintah-perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ketika kita telah memasuki bulan Ramadan, karena lingkungan juga mendukung untuk terlaksananya berbagai kegiatan-kegiatan positif, yang ini adalah satu langkah membantu kepada kita kemudian secara istiqomah kita mengikuti irama-irama di bulan Ramadan, yakni selalu meningkatkan kualitas ibadah dan kita lakukan hal tersebut secara istiqomah. Maka ini adalah awal yang baik, langkah yang baik untuk kita bertaubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan tidak hanya berhenti di bulan Ramadan, kita juga berupaya untuk istiqomah, continue
bertaubat kepada Allah hingga nanti kita kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, apa saja yang harus kita hindari dalam rangka memulai taubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala? Tentu dimulai dari larangan-larangan yang sifatnya tegas telah tercantum di dalam nas baik Al-Quran ataupun Al-Hadis. Kemudian turun pada tingkatan berikutnya, hingga pada hal-hal yang tidak penting kita lakukan di dunia ini. Para ulama salafun saleh membagi hal tersebut kepada kabair dan shaghair, yaitu kita berusaha semaksimal mungkin untuk menghindari perbuatan-perbuatan yang tergolong pada dosa-dosa yang besar, dan termasuk pula dosa-dosa yang kecil. Bahkan kita hindari hal-hal yang dibenci meskipun tidak bernilai dosa, yakni sesuatu yang dimakruhkan, bahkan yang sifatnya khilaful aula. Apakah cukup hal tersebut untuk kita lakukan? Tentu tidak. Perlu juga kita meningkatkan pada derajat-derajat yang lebih tinggi, yaitu menghindari berbagai hal yang itu tidak terlalu penting di dalam kehidupan kita, bahkan berpotensi untuk memalingkan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ketika kita sudah menghindari dosa-dosa yang itu dimensinya adalah kabair dan shaghair, termasuk hal-hal yang dimakruhkan bahkan khilaful aula, terlebih-lebih yang tidak penting di dalam kehidupan kita, maka insya Allah kita akan dialihkan pada hal-hal yang positif, hal-hal yang penting di dalam kehidupan kita. Karena ketika kita melakukan hal-hal yang tidak penting, maka pasti berbarengan dengan hal tersebut kita melakukan hal-hal atau kehilangan hal-hal yang penting di dalam kehidupan kita. Para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, inilah yang bisa kita kaji pada pertemuan kali ini. Mari kita jadikan bulan Ramadan sebagai momentum yang tepat untuk memulai melakukan introspeksi diri, muhasabatun nafsi, berkaca-kaca pada diri kita sendiri tentang segala amaliyah kita selama ini. Apa saja dosa-dosa yang telah kita lakukan, hal apa saja yang telah kita lakukan, dan hal tersebut menyakiti keluarga kita, menyakiti tetangga kita, menyakiti masyarakat kita. Maka hal-hal demikian kita jadikan sebagai pelajaran berharga untuk tidak memulai kembali, dan kita mulai untuk istiqomah bertaubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga bulan Ramadan kali ini membawa keberkahan dan kemanfaatan untuk kehidupan kita semuanya. Ini yang bisa kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.